Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan. Benar kira-kira itu bisa BBM gratis sih, anak mau menangi. Lucu gitu. Lucu ya. Lucu kalau untuk situasi seruet ini tuh lucu. Para calon pejabat yang kemudian berjanji dengan sedemikian hebohnya, merasa dia yang bisa menyelesaikan masalah, itu keliru itu. Mau memberi gratis itu. Udah korupsi saja itu diberantas, itu sudah just itu. Sudah ada fatwa dari PBNU dulu itu kan koruptor itu kalau mati tidak usah disolati. Sampai segitu itu. Itu gak mempan ya? Gak mempan, gak bikin takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zaini dalam rubrik Bincang-Bincang N3 TV. Dalam rubrik bincang-bincang ini saya akan kembali bicara dengan Bapak Kiai Haji Syariful Wafa, pengasuh Pondok Pesantren Darul Anwar Jenu Tuban. Ini kebetulan beliau mampir ke tempat saya, jadi nanti saya akan ajak bicara karena tadi beliau tuh mancing-mancing saya, mancing-mancing memberikan WA. Ini saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah nih jenengan mampir ke sini nih. Iya, kolo-kolo. Dari mana tadi jenengan? Dari BRI. Oh, BRI. Urusan duit kita ini. Iya, biasa ngirim anak-anak itu. Meskipun kiai kan juga tidak bisa lepas dari urusan duit. Iya. Tapi yang penting yang diurus adalah biaya untuk anak-anak yang belajar, anak-anak yang mondok. Urusannya duit, tapi duit untuk ibadah. Jenengan tadi ngirim WA saya itu video apa itu kayak janji-janji BBM gratis sama hamil gratis apa ya? Akan nonton tuh lucu itu. Saya itu dapat dari grup itu pengen ketawa, tapi kalau sendirian kan nggak enak, jadi saya cari teman, makanya saya makanya balik panjang ngomong mampir ini. Iya. Ini ya jadi masalah sampai batuk, aku juga batuk ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, batuk-batuk sedikit nggak apa-apa. Gimana kita? Menurut jenengan gimana? Benar kira-kira bisa BBM gratis sih, anak mau menangi. Lucu gitu. Lucu ya. Lucu kalau untuk situasi seruet ini tuh lucu. Kalau bisa bagus tentu, tapi itu seneng ya dia ya. Kalau memang bisa sih seneng. Namanya dapat gratisan kan seneng. Cuma masuk akal apa tidak? Ya itu yang saya maksud lucu yaitu ningali ruwetnya berbagai macam kepentingan oligarki segala macam itu kan nggak mungkin tinggal diam kan. Iya. Pasti silang sengkarut itu. Sementara kekuatan yang promosi untuk gratisan itu kan kekuatannya kecil. Pasti kalah itu dengan yang lain itu. Tapi kan dia ingin naik grid gini. Kalau Gus Imin yang menang, semuanya yang hamil gratis. Karena itu yang jomblo-jomblo segera bikin anak sebanyak-banyaknya hamil terus gitu. Wah, asik juga itu. Lah emangnya nanti kalau hamil lahir orang makannya anak toh? Lah nyekolah toh? Iya. Emangnya cuma hamil tok? Kira hanya hamil tok biayanya itu. Ayah nanti demo kalau gitu. Anaknya jadi demo. Jadi memang ya menurut saya itu bang gini ya, kampanye yang boleh, menebar janji ya boleh. Tapi tadi janji itu misalnya ya rodok pantes, sehingga orang itu tidak
ketawa gitu loh. Kayak tadi kan akhir ketawa, dan mungkin ketawa jenengan itu juga mewakili banyak orang yang ketawa. Makanya kan ada TikTok tadi saya lihat itu kan mentertawakan kan. Tertawakan. Ya tentu jadi seneng, tapi gak percaya, gak masuk akal gitu loh. Dan begini loh, selama ini yang namanya subsidi saja itu menghabiskan uang banyak sekali loh ya. Itu saja Kementerian Keuangan sudah mengeluh itu. Sambat-sambat. Sambat. Apalagi kalau sampai gratis. Terus tadi orang hamil. Lah Indonesia itu penduduk luas banget ya. Iya kan sudah 300 juta itu. Oh, nah saya itu berpikir harusnya pemerintah sudah berpikir kampanye kembali ke zaman dulu yang KB itu kan. Bagaimanapun meskipun ya, Dan 300 juta itu yang angka produktif itu kan 52% itu. Iya, separuh. Jadi usia 40 ke bawah itu. Artinya lebih banyak yang anak muda yang berpotensi hamil kan itu. Itu bagus sekali tapi itu. Karena bagaimanapun yang namanya banyak penduduk itu ya satu sisi berkah ya. Kita juga percaya ada rezeki sendiri-sendiri. Cuma kan kita tetap dibolehkan. Secara hukum agama kan boleh ya. Dibolehkan untuk merencanakan bahwa karena dengan berbagai pertimbangan kita ingin punya anak sekian karena kalkulasinya. Betul. Yang nggak boleh itu terus merasa bahwa yang direncanakan itulah yang menentukan. Ya nggak boleh itu ya. Itu ya salah itu. Termasuk para calon pejabat yang kemudian berjanji dengan sedemikian hebohnya merasa dia yang bisa menyelesaikan masalah, itu keliru itu karena mengambil peran Tuhan itu. Oh gitu ya. Kalau sombong itu. Emangnya dia siapa? Tidak akan orang punya kemampuan itu. Dan itu suatu ketika Sayyidina Nabi Sulaiman minta izin kepada Allah 1 tahun untuk memberi makan. Oh iya, kan ada cerita itu ya? Ya, 1 tahun minta izin, terus tidak akan mampu kalau gitu 1 bulan, tidak akan mampu kalau gitu 1 minggu, tidak akan mampu sehari, tidak akan mampu sejam kalau gitu. Oke, sejam. Terus Kanjeng Nabi Sulaiman mempersiapkan. Udah kita mulai dulu dari makhluk ikan saja dulu. Baru ikan sudah Kanjeng Nabi Sulaiman habis kekayaannya. Angkat tangan ya. Sudah angkat tangan terus tobat kepada Allah. Itu belum kuman-kuman yang kecil itu raja di raja loh. Iya. Nabi Sulaiman itu menguasai angkasa raya, mulai dari langit itu sampai dunia dan seisinya. Itu apalagi baru calon presiden. Hanya gitu aja kalau sudah. Nah, kita itu begitu lemahnya di hadapan Allah itu. Ya memang begini ya, kalau Indonesia itu negara yang kaya raya sih ya. Terus bahwa kenyataan bahwa korupsi itu memang sangat banyak ya. Artinya ketika kekayaan itu dikelola dengan baik, terus kekayaan Indonesia yang banyak itu tentu mungkin bisa mencukupi, lebih makmur lah kita. Iya. Tapi kalau memang semakmur apapun, kalau BBM gratis itu menurut saya juga nggak mendidik menurut saya. Menurut saya juga nggak mendidik meskipun kenyataannya kita mampu pun menurut saya lebih baik digunakan untuk yang lain. Karena bagaimanapun tuh kalau nanti dibiarkan kayak BBM gratis itu kan orang seenak dewe nanti pemanfaat seenak karena gratis. Tetap harus menurut saya itu bertanggung jawab, itu bentuk bertanggung jawaban lah. Mungkin yang digratis itu nanti ya umpama itu tetap dibatasi gratis hanya 10 liter misalnya. Jadi sisanya bayar gitu. itu. Terus tadi yang hamil di biaya itu Kak Yim, terus saya juga tadi artinya justru harus mendidik masyarakat kalau toh memang berkeluarga itu ya diusahakan sudah punya perencanaan ekonomi yang matang. Kalau sudah ya mungkin subsidi bantuan untuk pemeriksaan gratis apa mungkin iyalah. Tapi poinnya itu jangan seakan-akan itu menjadi kampanye untuk orang menjadi seneng nambah anak. Itu repot kalau seperti itu. Wong kampanye anti korupsi saja yang dari sejak reformasi ada kampanye itu digaungkan itu tidak pernah berhasil. Iya. Sampai sekarang 1 poin saja soal korupsi. Yang berkampanye anti korupsi akan memberantas korupsi bahkan bilang kalau saya jadi presiden, saya akan turun sendiri dan menjadi panglima untuk memberantas korupsi. Iku yo orang mampu malah bahkan
apa ya? Ya diindikasi korupsi juga. Gitu. Jadi artinya, wah nggak gampang ini. Kok mau memberi gratis itu? Udah korupsi saja itu diberantas itu sudah just itu. Padahal ya kayak kiai pun ya nggak capek-capek mengatakan bahwa korupsi itu haram. Haram. Itu aja juga nggak. Oh sudah ada fatwa dari PBNU dulu itu kan koruptor itu kalau mati tidak usah disolati. Sampai segitu itu. Itu gak mempan ya? Gak mempan, gak bikin takut. Malah kira-kira bilang gini dia, gak solati wis tak solati dhewe gitu keluarganya. Terus apa ya kira-kira? Jenengan kan selama ini kan saya lihat juga paham betul ya PKB, paham betul soal partai ini ya, mau Caimin saya pikir jenengan Kiai ya paham betul. Kaitannya dengan janji yang sampai seperti itu mungkin menurut Caimin harusnya bagaimana harusnya? Ini kan bukan Caimin kan yang menyatakan itu kan ya wakil sekretaris kalau nggak salah, wakil sekjen atau apa itu. Menurut saya itu impossible, janji yang impossible. Nggak perlu diucapkan menurut saya. Dan itu bisa kontraproduktif. Kontraproduktif itu nanti jelek itu hasilnya. Sebagai ketua umum PKB, sebagai calon presiden harusnya Caimin juga bisa mengingatkan anak buahnya yang kampanyenya berlebihan. Ya itu harusnya sudah ada di dalam tim pemenangan itu kan ada materi-materi kampanye itu kan harus ada. Ini yang layak disampaikan. Memang betul orang kampanye itu ya mencari isu-isu yang bombastis gitu kira-kira. Tapi mbok ya cari yang logis, yang possible gitu. Yang bisa dilaksanakan. Ya gitu loh gitu. Kira-kira pasti ini kita kira anggarannya dari mana kan begitu. Tapi begini kok, Mas pinter. Saya dengar itu ada wawancara Gus Jazil ya. Gus Jazil itu mengatakan gini, itu memang menjadi salah satu program kami akan mengupayakan. Lah mengupayakan itu kan bahasa yang itu nanti menggelokan. Menggelokan sama mengupayakan. itu. Mengupayakan itu kalau baru akan diupayakan nanti akan berakibat menggelokan. Itu pasti itu. Karena sesuatu yang tadi secara nalar itu sulit diwujudkan. Iya. Terus oke, ini kan kita bicara hari ini kan kampanye ya, kampanye capres kaitannya dengan ya perebutan hati masyarakat. Nah, ini ada lagi menurut saya menarik ya, juga viral juga kan di MMC Group, media televisi miliknya Haritanu itu saat itu ada gini azan ya. Mas azan itu berkumandang kan biasanya kan terus ada gambar yang menyertai itu kan. Nah itu ada fotonya Ganjar yang sedang wudhu. Itu pun bajunya nggak dilempit. Aku malah nggak lihat tadi. Ya utuh masih gini. Gitu. Itu ya jadi masalah juga orang yang mempermasalahkan. Oh iya, ini bisa jadi sedang kumur-kumur saja nih jenengan Mas Li. Aku nggak lihat tadi. Oh iya, ini gambarnya lengannya nggak dilempit ya, karena biasanya kan orang mau wudhu itu kan dulu ya. Ya nanti kalau pas basuh baru dikit. Ya bisa saja ya gitu. Bisa sih. Nanti kalau namanya orang mau menyerang kan ya. Itu wudhu gimana kok masih gitu. Artinya ketika kita orang berpikirnya positif, ya bisa saja nanti pas wayang basuh tangan disiram baru. Tapi orang yang tentu akan menyerang, nah wudhu kok tangannya kok. Dan itu sudah diserang oleh sudah ada gitu ya. Sudah diserang sudah. Ini kan jelas gini. Nah saya melihatnya gini, ya. Ini itu memang kita tidak bisa menafikan bahwa ini tetap ada hubungannya dengan kampanye. Ini ada hubungannya dengan bagaimana menarik simpati masyarakat. Betul. Tapi ya kita mempersoalkannya di mana ya cabai ini? Karena selama ini memang ketika ada azan itu ya kadang memang disertai ada orang yang menuju masjid, ada orang cepat-cepat pulang dari sawah kan gitu biasanya. Terus menuju masjid. Ini ya agak repot. Anak jelas itu gimana melihat ini? Kalau saya perhatikan itu yang marah-marah itu, yang nyinyir terhadap dan yang ada Ganjar itu lawan politik yang selama ini merasa dia dinyinyirin juga oleh kelompoknya Ganjar. Itu ya. Ya, mereka jadi bagaimana sepinter-pinternya mencari celah untuk membalas. Selama ini ente bilang kami ini selalu menggunakan agama sebagai alat politik identitas. Kok ente sendiri pakai itu gimana? Itu buktinya. Itu buktinya gitu. Begitu. Saya pikir sebenarnya
politik identitas itu ndak masalah sepanjang itu untuk fastabiqul khairat. Oh, maksudnya orang punya identitas, lalu identitas itu menjadi Ditunjukkan ya. spirit dia berperan di dalam ranah politik, ndak apa-apa sepanjang itu bukan untuk memecah belah, tetapi untuk berfastabiqul khairat, itu bagus-bagus saja. Untuk memberikan apa ya? Untuk menguatkan citra gitu ya. Kalau saya orang Islam, tunjukkan saya sebagai orang Islam yang betul-betul layak menjadi pemimpin Indonesia, dicintai oleh semua orang. Itu saya pikir identitas keislaman saya tidak masalah. Istilahnya identitas keislaman, keindonesiaan, kemodernan itu yang ditonjolkan. Nek cara kula. Cuma kalau toh itu ternyata hanya pencitraan dan ada kebohongan, fakta kenyataan keseharian tidak seperti itu. Lah orang yang menyaksikan ngomong bahwa saya lihat nggak seperti itu, ternyata dia juga ya monggo ya. Tapi intinya, nah jenengan kan intinya nggak mempersoalkan. Baru kalau ternyata kenyataan di lapangan tidak sama, mungkin orang yang menyaksikan itu yang akan bicara ya monggo saja, karena itu kan soal apa pengujian, uji publik lah, uji publik. Namanya orang kampanye itu kan orang memasarkan dagangannya toh. Ya pasti dia akan berusaha untuk mematot-matotkan dirinya kan. Patot-patotkan bagaimana supaya para khayalayak calon votersnya itu tertarik memilih dia. Kebetulan di Indonesia mayoritas orang Islam. Nah orang Islam ya tentu pasti identitas pribadinya ya ingin yang seirama dengan mereka. Saya Islam, saya tentu akan pilih Islam. Maka Pak Ganjar memperlihatkan keislamannya. Padahal calon yang lain juga Islam juga. Jadi sama juga. Jadi ya wajar, tidak apa-apa. Masih berarti azan yang diiringi foto Ganjar itu masih agak aneh ya, masih agak. Nah kalau soal kemudian azan itu digunakan sebagai alat peraga berkampanye, itu memang sebaiknya itu diatur oleh Bawaslu atau apa KPI atau apa begitu. Janganlah kalau bisa itu. Kalau saya sendiri tidak sepakat sebenarnya. Artinya mungkin kita tidak bisa mempersoalkan, tapi sebisa mungkin kalau bisa jangan. Karena gini Mas Yen, azan itu kan memang betul-betul pure, murni identitas panggilan ibadah. Hubungannya dengan yang di atas. Jadi jangan ditarik-tarik. Jangan dibawa-bawa ke sana. Karena itu menodai kehormatan simbol ibadah kita. Saya sebagai orang Islam sebenarnya terganggu pikiran saya. Hati saya agak terganggu. Tapi oke, kalau itu hanya sekedar iklan kayak iklan di TV untuk mengingatkan banyak orang ini waktu sholat tiba, monggo lah kalau itu. Tapi kalau untuk kampanye janganlah, jangan. Itu terlalu sembrono menurut saya. Oke, mungkin pembicaraan kita mungkin cukup. Dan saya berharap apa yang kita bicarakan tadi bisa ada manfaatnya, masyarakat bisa menangkap. Dan saya berharap juga para politisi juga bisa mengambil pelajaran lah. Jadi kalau kampanye itu coba dipikirkan dengan matang agar tidak terkesan kampanye itu asal gitu aja ya, dengan target mendapatkan simpatik tapi tidak rasional untuk masyarakat dan cenderung nanti akan menjerumuskan masyarakat. Mantul Ji atas datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.